Yo, halo semua. Ketemu lagi dengan gua di channel Ryan Kun Sensei. Pada kesempatan sekarang, gua akan ngebahas pembahasan yang berkaitan dengan Isekai Apocalypse Minogra. Di sini kita masuk kembali kepada segmen bahas karakter anime. Dan yang akan gua bahas pada segmen pembahasan karakter anime sekarang adalah tentang semua bawahan terkuat dari Takuto Ira. Jadi, kali ini gua akan ngerangkum deretan bawahan terkuat yang dimiliki oleh Lord Takuto Ira, sang MC atau karakter utama dari anime Isekai Apocalypse Minogra. Langsung saja kita masuki pembahasan 10 bawahan terkuat yang dimiliki oleh Takuto Ira. Di urutan ke-10 ada unit yang bernama Soul Core Warden yang disebut sebagai penjaga pilar terlarang. Soul Core Warden digambarkan sebagai sebuah unit yang bukan hidup dan juga bukan mati. Dia adalah hukum kematian itu sendiri. Di dalam light novel, tepatnya pada volume kelima, saat itu disebutkan kalau peran dari Soul Core Warden ini adalah menjadi pelindung struktur sihir dari Minogra. Jadi bisa disebutkan kalau Soul Core Warden adalah tembok yang sangat kuat dari Minogra jika itu berurusan dengan serangan spiritual. Soul Core Warden juga memiliki dua skill ultimate yang sangat kuat. Dua skill ini adalah Soul Self-Heal dan juga Divine Nullify. Soul Self-Heal adalah sebuah skill yang mampu membatalkan sihir suci apapun dengan jarak yang cukup luas. Kalau menimbang pada light novelnya, skill ini bisa digunakan bahkan jika jaraknya adalah 10 km lebih. Jadi kalau misalkan ada yang menyerang Minogra dengan jarak 10 km lebih dengan atribut cahaya, maka bisa dikatakan kalau serangan sihir itu akan langsung dihapuskan. Skill berikutnya yaitu Divine Nullify, yang merupakan sebuah skill yang mampu membatalkan secara sepihak satu serangan berbasis cahaya setiap 3 giliran. Maksudnya di sini adalah Divine Nullify memungkinkan penggunanya untuk membatalkan serangan sihir yang berbasis cahaya pada giliran ke-1 dan pada giliran ke-4. Di posisi ke-9, bawahan terkuat dari Minogra adalah Dark Tree Soldier, atau dengan nama lainnya pohon kegelapan. Seperti yang kalian semua tahu, di light novel pada volume pertamanya, saat itu terlihat kalau pasukan pohon-pohon hitam yang ada di Minogra juga ikut campur dalam insiden penyerangan yang dilakukan oleh kerajaan suci Qualia. Dark Tree Soldier digambarkan sebagai garda terdepan dari Minogra. Mereka memiliki sebuah skill unik yang disebut Rotten Armor, yang dimana skill ini mampu mengurangi 50% damage fisik. Jadi kalau ada yang menyerang Minogra dan bertemu dengan unit yang disebut sebagai Dark Tree Soldier, mereka akan kesusahan jika hanya menggunakan serangan fisik saja. Mereka tidak cepat, tidak pintar, tapi digambarkan di dalam light novelnya sendiri kalau butuh 5 orang kesatria manusia untuk menumbangkan salah satu dari mereka. Lanjut kepada urutan ke-8. Ada yang disebut Plague Worm atau iblis perut tanah. Plague Worm digambarkan sebagai unit parasit, yang dimana tugas mereka adalah untuk menyebarkan semacam wabah kepada musuh. Mereka juga memiliki dua skill unik, yaitu Infectious Split dan juga Toxic Field. Infectious Split adalah sebuah skill yang memungkinkan penggunanya untuk membelah diri saat terbunuh. Sedangkan Toxic Field adalah sebuah skill yang memungkinkan penggunanya untuk menyebarkan racun skala area di setiap waktu, setiap detiknya. Dikatakan jangan pernah membiarkan satu pun dari mereka masuk di antara pasukanmu. Dikarenakan karena satu dari mereka bahkan mampu menenggelamkan markasmu dalam lautan darah. Lanjut kepada urutan ke-7. Ada yang disebut Undead Goblin Lord. Di sini digambarkan kalau dia hanya sebagai undead kecil, menjijikan, tapi memimpin sebuah pasukan yang tidak pernah lelah. Dia juga memiliki sebuah skill, yaitu Command Hall, yang mampu meningkatkan kekuatan undead yang berada di sekitarnya. Lanjut kepada urutan ke-6. Ada yang namanya The Great Plague Tree, atau disebut sebagai mawar busuk abadi. Ia tidak bergerak, tapi tanah di sekelilingnya bisa berhenti bernafas seketika. The Great Plague Tree memiliki peran tak lain dan tak bukan sebagai sebuah tank dari Minogra. Ia memiliki dua skill ultimate, yaitu Spore of Silence dan juga Rot Binding. Spore of Silence adalah sebuah skill yang mampu meniadakan sihir skala area. Kemudian untuk skill Rot Binding
adalah sebuah skill yang mengunci bangunan dan unit darat musuh seperti sebuah sniper. Bedanya, Road Binding mampu mengunci banyak unit sekaligus tanpa batasan. Akan tetapi, yang mampu ditargetkan oleh Road Binding ini hanyalah unit darat dari musuh dan unit yang berada di tanah. Jadi kalau misalkan targetnya itu ada di atas tanah, mau siapapun dia bisa dihancurkan oleh The Great Plague Tree dengan menggunakan tanah yang diinjaknya. Lanjut kepada urutan kelima, itu adalah Frezil atau disebut juga sebagai The Fallen Hero. Dia dulunya adalah pahlawan, namun kini dia bersumpah setia kepada Takuto seorang. Karena dirinya dulu adalah pahlawan yang berkhianat, maka kelasnya adalah Dark Hero atau Berserker. Kenapa bisa dia menjadi Fallen Hero? Itu dikarenakan karena manipulasi dari Takuto. Ini terjadi kisaran pada volume ke-7 atau ke-8-nya. Di dalam light novelnya, Frezil belum mendapatkan peran yang signifikan. Akan tetapi, diakui oleh Takuto kalau Frezil akan menjadi salah satu petarung garda depan dari Minogra. Kekuatan potensial dari Frezil adalah dia bisa menggunakan semua skill hero lamanya. Ditambah, dia juga mendapatkan buff dari Minogra. Frezil juga memiliki ketahanan fisik yang sebanding dengan hero unit lainnya. Lanjut kepada urutan keempat. Ada yang disebut Ulmasina atau dengan nama lain The Plague Priestess. Suaranya adalah doa, tapi setiap doa mengandung wabah yang membusuk sampai kepada tulang. Peran yang didapatkan oleh Ulmasina adalah melakukan debuff kepada setiap musuh yang datang ke Minogra. Disebutkan kalau dia juga memiliki beberapa skill khusus. Di antaranya adalah Plague Sermon, Dark Reveal, dan juga Sacrificial Channeling. Plague Sermon adalah sebuah skill yang mampu memungkinkan penggunanya untuk menginfeksi moral dan tubuh dari musuh secara perlahan. Di sini disebutkan kalau cara mengaktifin Plague Sermon tidak perlu harus melakukan kontak langsung. Yang dilakukannya hanya perlu menggunakan ritualnya dan dengan posisi dia harus berhadapan dengan musuh. Kemudian untuk Dark Revive adalah sebuah skill yang memungkinkannya menghidupkan kembali pasukan yang telah mati. Lalu untuk skill Sacrificial Channeling adalah sebuah skill yang memungkinkan penggunanya untuk mengupgrade sebuah unit elite secara permanen dengan mengorbankan undead kecil. Walaupun perannya hanya sebagai support, akan tetapi dia memiliki peringkat A yang membuatnya cukup untuk membunuh dan meratakan pasukan biasa dari manusia sendiri. Lanjut kepada urutan ketiga, yaitu Isla atau dengan nama lain The All of Death Civilization. Di balik setiap strategi kemenangan Minogra, ada sebuah suara hampa yang disebut sebagai Isla, yang dimana dia selalu menghitung dan bisa memprediksi secara akurat cara mengalahkan musuh-musuhnya. Diketahui kalau jenis dari Isla adalah Technomancer atau Magitek strategis. Ia memiliki peran utama, yaitu sebagai otaknya Minogra. Isla juga memiliki beberapa skill khusus. Yang pertama adalah Absolute Calculation. Skill ini memungkinkan penggunanya untuk memprediksi secara akurat 100% langkah musuhnya dalam hitungan milidetik. Lalu untuk skill yang keduanya adalah Magitek Barrier Grid yang mampu menciptakan medan pelindung anti sihir dan juga anti fisik. Lalu untuk skillnya yang paling overpower adalah Reality Rewind yang mampu memungkinkan penggunanya untuk mengubah setiap hukum sihir dan skill yang dimiliki oleh targetnya. Prestasi terbesar Isla di light novel adalah membangun sistem pertahanan otomatis yang bahkan bisa menahan seorang hero. Dengan sistem ini, maka Minogra bisa menahan serangan seorang hero tanpa bergerak sama sekali. Lanjut kepada urutan kedua, yaitu Atto. Di dalam light novelnya, Atto disebutkan memiliki dua gelar, yaitu Desolate Witch dan juga Princess of Ruin. Atto adalah seorang hero yang memiliki kelas assassin bercampur dengan mage. Peran utama dari Atto adalah sebagai eksekutor resmi dari Takuto dan juga sebagai tangan kanannya Takuto. Atto memiliki 3 skill khusus. Yang pertama adalah Void Tentacle. Skill ini memungkinkan penggunanya untuk menggunakan sebuah tentakel yang mampu menghancurkan armor, mencabik daging tanpa bersuara. Lalu untuk skillnya yang kedua adalah Glacial Decapitation. Skill ini memungkinkan Atto untuk mencuri skill lawan tanpa bersentuhan sama sekali. Penjelasannya kayak gini. Kalau lu dicuri skillnya oleh Atto, maka skill itu tak akan bisa lagi digunakan oleh lu. Lanjut untuk skill yang paling overpower dari Atto adalah Unholy Regeneration. Skill ini memungkinkan Atto untuk memulihkan lukanya secara 100% dari sebuah darah. Bisa dikatakan kalau terdapat darah di sebuah medan perang, baik itu darahnya, darah rekannya, dan darah musuhnya, maka Atto bisa menggunakan darah tersebut
untuk memulihkan lukanya 100%. Karena skill inilah Ato memiliki sebuah prestasi di light novelnya, yang dimana dia pernah membantai pasukan manusia sendiri, menyiksa Hell Giant, dan mengalahkan hero elit dari Qualia sendiri. Oh ya, di sini gua lupa bilang, kalau Ato memiliki sebuah skill pasif, yang dimana dia bisa membaca gaya bertarung musuh secara penuh setelah satu serangan. Ini seperti seolah-olah Ato mempunyai mata dewa. Lanjut kepada bawahan terkuat yang dimiliki oleh Takutoira. Jadi di posisi puncak adalah Avatar of the Fallen King. Avatar of the Fallen King adalah sebutan untuk avatar yang dimiliki oleh Takuto. Jika Takuto adalah dewa, maka avatar yang dimilikinya adalah malaikat kehancuran. Peran yang dimiliki oleh Avatar of the Fallen King adalah sebagai manifestasi Takuto di medan perang. Dia memiliki beberapa skill khusus. Yang pertama adalah Order of Annihilation. Skill ini memungkinkan dirinya untuk memberikan buff besar ke seluruh pasukan yang dipunyai oleh Minogra tanpa memandang jarak sekalipun. Skill selanjutnya disebut sebagai Black Flame Manifestation. Skill ini adalah sebuah skill yang memungkinkannya untuk melakukan serangan ledakan kegelapan dalam radius yang sangat jauh. Lanjut kepada skill yang terakhir, yaitu The Royal Authority. Skill ini memungkinkan avatar dari Takuto untuk mengendalikan secara langsung unit yang dimiliki oleh musuh setelah merasakan perasaan takut kepadanya. Jadi, kalau ada unit musuh yang takut kepada Takuto, bahkan jika itu sedetik, maka avatarnya Takuto bisa mengendalikan unit tersebut. The Royal Authority bahkan mampu memecah formasi musuh tanpa bersentuhan langsung. Nah, sekianlah pembahasan gua kali ini tentang 10 bawahan terkuat yang dimiliki oleh Takutoira. Disclaimer dulu, kalau ini gua temuin setelah menggabungkan pada web novel dan juga light novelnya. Terima kasih telah menonton dan harap untuk selalu mendukung.